Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Eka Mustikayani dengan NIM 230211411168. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ulasan hasil analisis asesmen untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dan pembelajarannya pada topik 3, demonstrasi kontekstual. Untuk asesmen yang dianalisis itu terkait mata pelajaran IPAS kelas 4 fase B. Adapun capaian pembelajaran pada mata pelajaran IPAS kelas 4 fase B yaitu peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggalnya serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang ada pada modul ajar, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia melalui menyimak video dan penjelasan guru dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia melalui membaca materi pada PPT dan tanya jawab dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengklasifikasikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia melalui diskusi kelompok, membuat peta keberagaman dengan benar. Adapun materi ajar pada modul ajar ini yaitu topik B, kekayaan budaya Indonesia dengan jenis asesmen formatif. Asesmen formatif merupakan asesmen yang dilakukan pada proses pembelajaran. Nah, untuk spesifikasinya, asesmen formatif yang digunakan pada modul ajar ini dengan mengerjakan LKPD dan observasi melalui bentuk asesmen unjuk kerja. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Asesmen menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan peserta didik di kelas 4 SD yang mana pada soal tes pengetahuan termuat dalam LKPD yang dikaitkan dengan kebudayaan lokal peserta didik sehingga mudah untuk dipahami. Asesmen formatif disajikan dalam bentuk unjuk kerja yakni berkreasi membuat peta kebudayaan. Pada serangkaian tugas unjuk kerja, peserta didik diberikan kesempatan untuk berkreasi, mewarnai pulau pada peta, dan menggunting, lalu menempelkan contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia. Bentuk asesmen ini sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap tersebut, peserta didik sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat itu. Namun, tanpa objek fisik di hadapan peserta didik masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Asesmen ini memungkinkan guru untuk melihat interaksi peserta didik, baik dengan peserta didik lainnya maupun dengan lingkungan belajarnya, serta kemampuan peserta didik dalam menjelaskan kebudayaan di pulau yang ada di Indonesia. Asesmen ini menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan peserta didik karena dengan mengerjakan LKPD, mereka akan lebih mudah memahami materi dan meningkatkan pengetahuan, sikap, serta keterampilannya. Dengan demikian, rancangan modul ajar ini mendukung pencapaian-capaian pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik pada LKPD individu dan kelompok ada di penggunaan bahasa yang tepat sehingga mudah dipahami. LKPD individu menunjukkan kegiatan peserta didik yang mengeksplorasi kebudayaan di Indonesia. Pada kegiatan asesmen yakni LKPD kelompok,
peserta didik berpikir kritis dan kreatif dalam mengerjakan unjuk kerja sesuai karakteristik peserta didik yang aktif. Maka guru menyesuaikan asesmen dengan kegiatan kolaboratif, membuat peta kebudayaan sesuai pulau yang diperoleh. Guru telah mempertimbangkan aspek kebudayaan peserta didik SDN 01 Nambangan Lor seperti menampilkan makanan khas, kesenian Madiun, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah adanya asesmen formatif dengan soal uraian dalam bentuk tabel secara individu dan unjuk kerja dalam bentuk penilaian aspek keterampilan, dibuat berdasarkan materi yang cukup berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Asesmen LKPD kelompok ini dibuat sesuai kemampuan peserta didik dengan kreasi membuat peta kebudayaan. Proses unjuk kerja ini meliputi mewarnai peta pulau, menggunting, dan menempelkan contoh keragaman budaya di Indonesia. Dalam rangkaian unjuk kerja ini diharapkan peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari karyanya di depan kelas dengan rasa percaya diri. Akan tetapi menurut pendapat saya, pengerjaan tugas dalam menilai aspek pengetahuan dapat menggunakan soal pilihan ganda dan uraian sesuai pemetaan gaya belajar peserta didik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik dalam memberi umpan balik terhadap proses pembelajaran terlihat pada asesmen formatif berupa LKPD kelompok. Nah, peserta didik diberi kesempatan oleh guru untuk mengkreasikan tugas peta kebudayaan, kemudian dipresentasikan dan diberi umpan balik oleh peserta didik lainnya. Guru berpedoman pada rubrik yang telah dibuat untuk menilai hasil LKPD kelompok dan presentasi. Peserta didik diberi kesempatan berpendapat dalam kegiatan presentasi, sehingga memberi ruang bagi peserta didik. Guru telah mengintegrasikan hasil materi yang dipelajari pada bentuk asesmen, yaitu LKPD kelompok, sehingga peserta didik memberikan ruang atau umpan balik dari asesmen formatif dari hasil pengetahuan dan keterampilan yang didapat. Umpan balik ini memberi peluang peserta didik untuk mendengar evaluasi tentang progres yang dilakukan serta memantau peningkatan belajarnya. Selanjutnya, kegiatan refleksi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik dan membenahi hambatan yang terjadi. Pertanyaan yang terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi guru kelas tersebut, saya akan memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan beberapa aspek. Saya sebelumnya akan mencoba menerapkan berbagai pendekatan dan model pembelajaran yang interaktif sesuai tingkat perkembangan peserta didik di kelas dan kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu, menyediakan bahan ajar yang sesuai gaya belajar peserta didik. Asesmen yang akan saya berikan juga menyesuaikan dengan capaian kognitif dan gaya belajar yang bervariasi. Hal ini memungkinkan setiap peserta didik dapat mengukur pemahaman yang diperoleh sesuai dengan perkembangannya. Soal asesmen formatif akan dibuat menggunakan bahasa yang lebih kompleks agar dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap soal. Selain itu, pemberian umpan balik secara teratur kepada peserta didik juga dilakukan untuk membantu dalam memahami kemajuan dan mendeteksi area yang memerlukan dukungan tambahan. Asesmen formatif
juga memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pemantauan dan penilaian diri mereka sendiri. Asesmen formatif lain yang memungkinkan untuk dilakukan yakni dengan model pembelajaran berbasis permainan kebudayaan seperti permainan engklek, sehingga dapat menyesuaikan lingkungan budaya di sekitar tempat tinggal dan karakteristik peserta didik yang aktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa asesmen yang digunakan sepenuhnya belum sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik karena guru dapat menyesuaikan LKPD individu dengan soal yang berdiferensiasi, baik bentuk atau kontennya sesuai kemampuan peserta didik. Akan tetapi, asesmen telah sesuai dengan lingkungan budaya peserta didik yang dikaitkan dengan daerah tempat tinggalnya, serta bahasa yang digunakan sudah jelas.